mutiara. Makanan utama larva mutiara adalah jenis alga. Pakan perlu disiapkan sebagai makanan awal larva. Sebelum penyiapan pakan alami diperlukan proses klorinasi. Adapun bahan yang digunakan ialah larutan klorin dan air laut. Sedangkan wadah yang digunakan ialah toples dengan ukuran 5 liter dan 10 liter. Larutan klorin diambil sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan dengan air laut sebanyak 10 liter, lalu diendapkan selama 15 jam. Pemupukan untuk kultur pakan alami yang dibutuhkan oleh larva mutiara berisi 3 jenis bahan utama, yaitu pupuk, sodium tiosulfat, dan silikat. Silikat hanya diberikan untuk kultur pakan alami jenis diatom seperti Saetoceros. Dosis pemberian pupuk silikat untuk 10 liter air kultur silikat yang diberikan sebanyak 8 ml. Pupuk dan silikat dimasukkan ke dalam wadah kultur setelah wadah diisi air laut yang baru diaerasi. Selanjutnya, inokulan pakan alami dapat dimasukkan setelah pupuk tercampur merata di dalam wadah, yaitu kurang lebih 15 menit. Pakan utama yang biasa diberikan pada larva mutiara adalah jenis Flagellata yang berukuran kurang dari 10 mikron seperti Isochrysis galbana, Papilopaluteri, Nanochloropsis, Saetoceros, dan lain sebagainya. Untuk melihat morfologi pakan alami yang digunakan, dapat dilakukan pengamatan terhadap pakan dengan menggunakan mikroskop. Jenis pakan alami yang didapatkan ialah Isochrysis galbana. Sebelum induk mutiara dipijahkan, sebaiknya dilakukan seleksi kematangan gonad induk. Seleksi kematangan gonad dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk memastikan bahwa induk tersebut siap dipijahkan atau tidak. Seleksi dilakukan dengan cara membuka mantel bagian dalam dan akan terlihat pada bagian pangkal gonad apakah terdapat sperma atau sel telur. Sampling dilakukan dengan menggunakan baji, forcep, dan spatula. Pada induk betina akan terlihat berwarna kekuningan dan induk jantan akan terlihat berwarna putih susu. Sebelum proses pemijahan, induk ditampung dan dipuasakan dalam wadah plastik dengan air mengalir sebagai pengganti aerasi selama 24 jam. Setelah proses pemuasaan induk, diberi respon stres dengan menguras total air bak pemuasaan dan induk diangin-anginkan di udara terbuka selama 1 jam. Tujuannya agar otot induk tiram mutiara melemas sehingga mudah tiram mutiara membuka cangkangnya. Kemudian induk diberi campuran pakan alami sebanyak 20 liter. Perendaman induk dalam pakan dilakukan selama 1 jam. Setelah dilakukan perendaman, induk jantan akan mengeluarkan sperma, maka induk betina juga akan mengeluarkan telurnya. Jika keduanya sudah mengeluarkan sperma dan telur, maka induk dipindahkan ke bak pemijahan berukuran 3 ton secara hati-hati. Pembuahan yang terjadi pada tiram mutiara adalah pembuahan secara eksternal tanpa bantuan hormon. Sel sperma yang baik akan terlihat seperti asap dan telur yang baik akan terlihat seperti butiran pasir halus berwarna putih. Pemeliharaan kerang mutiara dapat dilakukan pada keranjang-keranjang jaring atau disebut dengan pocket. Bahan rangka yang digunakan untuk pocket biasanya terbuat dari kawat galvanizer. Pocket juga dilengkapi dengan jaring dengan lebar mata jaring 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Lebar mata jaring yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan ukuran spat. Semakin besar ukuran spat, maka semakin besar pula ukuran mata jaring, sehingga spat yang dipelihara tidak lolos keluar dan sirkulasi air dapat terjaga dengan baik. Ukuran keranjang jaring atau pocket biasanya 0,5 x 1 meter dengan ukuran mata jaring 0,5 cm sampai dengan 1 cm, di mana satu pocket dapat diisi dengan
dengan spat ukuran 3-6 cm sebanyak 56 ekor. Wadah yang digunakan untuk larva mutiara adalah bak fiber dengan kapasitas 3 ton. Media yang dijadikan sebagai tempat menempel spat adalah kolektor berwarna hitam berbahan polikarbon dengan ukuran 20 cm x 60 cm. Larva yang menempel pada kolektor digantung di dalam bak pemeliharaan larva. Pada pemeliharaan larva diperlukan seleksi ukuran. Pada seleksi ukuran yang dilakukan secara rutin bersamaan dengan penggantian kualitas air, spat yang sudah berukuran 250 mikron dipindahkan ke bak baru yang sudah disediakan substrat untuk menempel, berupa kolektor-kolektor yang digantung pada penyangga kayu dengan pemberat di kedua ujung kolektor tersebut. Kolektor digunakan sebagai media penempel bagi spat, di mana satu kolektor dapat memuat 500-600 spat. Pengelolaan kualitas air untuk pemeliharaan larva dilakukan dengan cara mengganti air pemeliharaan larva setiap 3 hari sekali, sekaligus penyaringan larva sesuai ukuran larva dengan menggunakan plankton net bertingkat dengan ukuran 40 mikron, 60 mikron, 80 mikron sampai dengan 250 mikron. Pergantian media air dilakukan dengan menggunakan selang spiral dan dihubungkan pada bagian luarnya dengan plankton net. Penggunaan saringan disesuaikan dengan umur larva dan stadia larva. Pengukuran kualitas air juga dilakukan pada pemeliharaan larva. Suhu yang didapatkan ialah 29 derajat Celcius. Umumnya, suhu yang baik untuk kelangsungan hidup larva mutiara berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Sebelum melakukan insersi nukleus, diperlukan persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah sebagai berikut. Sebelum diinsersi, cangkang kerang mutiara dibuka menggunakan forcep. Karena keperluan praktikum, cangkang mutiara dipotong untuk memasukkan nukleus dan untuk mengambil mantel atau saibo. Berikut merupakan anatomi dari kerang mutiara. Tahap selanjutnya adalah persiapan saibo. Saibo merupakan mantel yang akan digunakan untuk menyelimuti nukleus. Mantel dipotong dengan ukuran 4 mm. Kemudian untuk satu tiram mutiara dapat mendonorkan saibo sebanyak 14-25 buah saibo. Insersi nukleus dilakukan pada kerang mutiara dengan membelah kerang mutiara. Akan tetapi untuk keperluan budidaya dapat dilakukan dengan cara meletakkan kerang di atas penyangga atau penjepit. Lalu insersi dilakukan dengan membuat sayatan yang dimulai dari pangkal kaki menuju gonad. Kemudian nukleus dimasukkan menggunakan alat bedah diikuti oleh mantel yang dimasukkan secara perlahan hingga menutupi nukleus. Kerang yang telah diinsersi kemudian dilepas dari forcep dan disimpan ke dalam keranjang plastik. Lalu kerang dimasukkan ke dalam poket dan dilakukan pemeliharaan KJA hingga mutiara terbentuk.